Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video kali ini kita lanjut membahas materi dari kisi-kisi SKB dari formasi pengendali organisme pengganggu tumbuhan lainnya, yaitu tentang metode pengamatan OPT, yang mana ini merupakan kisi-kisi yang ketiga ya. Nah kawan-kawan, langsung saja kita bersama-sama membahas materinya, yaitu tentang metode pengamatan OPT. Perlu diketahui kawan-kawan, pengamatan OPT itu merupakan suatu kegiatan yang merupakan salah satu tugas seorang pengendali OPT, yang mana tujuan pengamatan ini adalah untuk mengetahui jenis dan kepadatan populasi OPT, luas dan intensitas serangan OPT, luas akibat kerusakan DPI atau dampak perubahan iklim, daerah penyebaran OPT, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan OPT. Nah kawan-kawan, ini adalah tujuan kenapa kita melakukan pengamatan OPT di lapangan. Selain melakukan pengamatan OPT, juga melakukan pengamatan terhadap DPI atau dampak perubahan iklim. Nah kawan-kawan, perlu diketahui untuk menjadi seorang POPT nantinya akan bertugas sebagai pengamat dengan cara mengamati kondisi di lapangan. Artinya adalah seorang POPT atau pengendali organisme pengganggu tumbuhan, kegiatan setiap harinya akan terus terjun ke lapangan guna mengontrol kondisi pertanian di wilayah kerjanya nanti. Bisa dibayangkan saat ini bahwa kawan-kawan nantinya akan sering terjun ke lapangan untuk mengamati kondisi OPT dan DPI nantinya. Jadi jangan terkejut apabila kawan-kawan sering ke lapangan nanti dan akan sedikit waktu di kantor. Karena tugas pokok seorang POPT adalah mengamati kondisi lapangan. Jadi pengamatan ini penting untuk menentukan langkah apa saja yang akan dilakukan guna melakukan pengendalian OPT dan pencegahan terhadap DPI atau dampak perubahan iklim, agar dan supaya petani nantinya tidak kesulitan dalam melakukan pengendalian OPT, yang mana hasil pengamatan ini merupakan sumber data kita sebagai pengendali organisme pengganggu tumbuhan tersebut dalam meyakinkan petani melakukan upaya pengendalian. Nah, komoditas apa saja yang diamati oleh seorang POPT? Komoditasnya antara lain seperti tanaman pangan, seperti padi, jagung, kedelai. Selanjutnya tanaman hortikultura, seperti tanaman buah-buahan dan sayuran. Selanjutnya tanaman perkebunan, seperti tanaman kakao, kelapa, dan tembakau. Jadi kawan-kawan, metode pengamatan OPT ini sebenarnya hampir sama antara semua jenis tanaman. Yang membedakan nantinya adalah hasil dari jenis OPT dan jenis DPI atau dampak perubahan iklimnya nanti. Nah, selain pengamatan OPT, juga dilakukan pengamatan terhadap DPI atau dampak perubahan iklim seperti kerusakan akibat banjir, kekeringan, dan bencana alam seperti erupsi gunung api, longsor, badai, dan lain-lainnya. Jadi selain OPT, kita akan melakukan pengamatan terhadap DPI. Nah kawan-kawan, ini adalah gambaran apa-apa saja yang akan diamati ketika melakukan pengamatan di lapangan nantinya. Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai metode pengamatan OPT itu sendiri yang ada di lapangan. Jadi kawan-kawan, ada dua metode pengamatan OPT dan DPI di lapangan yang akan dilakukan oleh seorang POPT, yaitu pengamatan tetap dan pengamatan keliling atau patroli. Nah kawan-kawan, dalam pengamatan tetap yang pertama ini, untuk memudahkan dalam pelaksanaannya, pengamatan wilayah dibagi menjadi 4 sub wilayah pengamatan. Bisa kawan-kawan lihat gambar di bawah ini. Jadi wilayah pengamatan ini sesuai dengan pengamatan wilayah kerja masing-masing POPT, yaitu dalam satu wilayah per kecamatan. Jadi untuk satu orang POPT, dia harus mengamati satu wilayah kecamatan. Seterusnya, dalam satu subwilayah ini ditempatkan satu peta contoh pengamatan peta tetap, sehingga terdapat 4 contoh pengamatan tetapnya. Setelah melakukan pengamatan peta tetap, dilakukan juga pengamatan keliling pada setiap subunitnya pada wilayah tersebut. Pengamatan keliling ini dilakukan untuk mengontrol populasi OPT agar tidak terjadi peledakan nantinya. Nah kawan-kawan, pengamatan keliling ini bisa dilakukan di lokasi pengamatan tetap dan bisa juga tidak berdasarkan lokasi pengamatan tetap. Karena bisa saja kejadian serangan OPT tidak terjadi pada daerah pengamatan tetap tadi.
Nah, kawan-kawan, di sini kalau kita perhatikan ada hari Senin sampai hari Kamis, yang artinya setiap harinya pengamatan dilakukan di subwilayah berbeda. Jadi, pengamatan dari keempat subwilayah ini merupakan hasil pengamatan minggu pertama. Pengamatan untuk minggu kedua sama halnya dengan minggu pertama tadi. Pengamatan dimulai dari hari Senin dan terakhir hari Kamis. Nah, setiap hari dilakukan pelaporan yang merupakan laporan harian, dan setiap minggu laporan tersebut direkap dan dilaporkan oleh koordinator POPT nantinya. Setelah itu ada laporan setengah bulan yang merupakan laporan 1 kali 2 minggu. Jadi laporan ini ada 2 kali pelaporan dalam 1 bulan ya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, mengenai pelaporan ini sudah kita bahas ya pada video sebelumnya. Jadi apabila setelah melakukan pengamatan di lapangan, jangan lupa membuat laporannya. Jadi kawan-kawan, mari kita bahas satu persatu dari pengamatan ini. Nah, yang pertama itu pengamatan tetap. Pengamatan tetap adalah pengamatan yang dilakukan pada objek tetap meliputi pertumbuhan tanaman, OPT, musuh alami, dan unsur iklim. Pengamatan tetap dilakukan secara berkala sejak persamaan pertanaman sampai dengan panen. Nah, kawan-kawan, ada 3 jenis pengamatan tetap, antara lain yang pertama, pengamatan peta tetap adalah pengamatan yang dilaksanakan untuk mengetahui perubahan kepadatan populasi OPT dan musuh alami, serta intensitas serangan. Peta tetap ditentukan di daerah potensial atau endemis serangan OPT, mewakili bagian terbesar wilayah pengamatan dengan kriteria hamparan terluas, varietas PK, varietas dominan, umur tanaman, satu kepemilikan atau perlakuan budidaya seragam. Pengamatan peta tetap ini terdiri 2, yaitu pengamatan peta tetap di persemaian, artinya di awal pertanaman, dan peta tetap di pertanaman, yaitu pada fase vegetatif dan generatif. Nah, pengamatan tetap yang kedua yaitu pengamatan lampu perangkap. Metode yang digunakan menggunakan perangkap lampu, atau dapat juga dilakukan pada tempat-tempat yang dianggap dapat menggambarkan terjadinya migrasi serangga. Serangga yang tertangkap atau hinggap pada tempat yang ditentukan dihitung jumlahnya. Jadi, pengamatan ini dilakukan setiap hari serta dilaporkan setiap 1 bulan. Nah, kawan-kawan, tujuannya adalah untuk mengetahui terjadinya migrasi atau penyebaran serangga dari suatu tempat ke tempat lainnya secara dini. Nah, pengamatan tetap ketiga yaitu pengamatan unsur iklim. Nah, bertujuan untuk mengetahui kondisi iklim terkini yang dilakukan dengan menggunakan alat seperti alat penakar curah hujan. Pengamatan ini dilakukan secara rutin tergantung jenis unsur iklim yang diamati, seperti curah hujan, suhu, kelembaban, intensitas matahari, penguapan udara, kecepatan, dan arah angin. Nah, hasil dari pengamatan atau pengumpulan data ini dilaporkan secara rutin setiap bulannya selama 10 hari. Pengamatan unsur iklim tersebut bisa dilakukan dari sumber data lainnya seperti BMKG khusus pertanian. Nah, kawan-kawan, ini adalah pengertian dari pengamatan tetap dan jenis-jenisnya. Nah, kawan-kawan, kita lanjut metode yang kedua yaitu metode pengamatan keliling atau patroli. Pengamatan keliling atau patroli bertujuan untuk mengetahui dan menghimpun informasi tentang luas pertanaman terserang OPT, luas pengendalian, luas areal waspada, dan luas kerusakan tanaman akibat DPI, serta penggunaan pestisida dan penyimpanan pestisida. Pengamatan ini kawan-kawan dilaksanakan secara berkala dengan menjelajahi wilayah pengamatan berdasarkan hasil pengamatan peta tetap dan juga informasi dari petani, kelompok tani, atau petani pemandu, atau petani pengamat, penyuluh, atau sumber lain yang layak dipercaya. Informasi ini digunakan untuk menentukan daerah yang diduga terserang OPT atau terkena DPI, dan pengamatan difokuskan di wilayah tersebut. Apabila tidak diperoleh informasi, maka penentuan daerah pengamatan didasarkan pada kerentanan varietas terhadap OPT, peta sebaran OPT, peta daerah rawan DPI, umur tanaman, dan jarak terhadap sumber serangan atau daerah yang terkena DPI. Pengamatan di areal yang diduga terserang OPT atau terkena dampak DPI dilakukan dengan penentuan 3 peta contoh yang dipilih untuk mewakili hamparan tersebut. Variabel yang diamati antara lain luas tanaman terserang,
intensitas serangan OPT, kepadatan populasi OPT, stadia atau umur tanaman, varietas tanaman, serta tindakan dan luas pengendalian yang akan kita lakukan. Nah, kawan-kawan, untuk lebih memahami pengambilan contoh sampel metode pengamatan keliling ini, mari kita lihat contoh pengamatan keliling di lapangan. Nah, kawan-kawan, ini adalah gambaran pengamatan keliling di lapangan. Coba kawan-kawan perhatikan gambar sebelah kiri ini. Daerah yang berwarna hijau merupakan daerah yang diduga sedang terjadi serangan OPT. Berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari petani atau orang-orang yang berkepentingan di lapangan. Nah, dalam daerah tersebut ditentukan satu petak sampel, yang mana di dalam satu petak sampel tersebut terdapat 3 titik sampel. Jadi, titik sampel tersebut diberi kode 1.1, 1.2, dan 1.3. Pengamatan yang diamati sesuai dengan variabel pengamatan keliling tadi. Nah, gambar sebelah kanan ini merupakan contoh peta pengamatan di lapangan, yang mana titik sampel 1, 2, 3 tadi saling lurus berjajar. Jadi kawan-kawan, jika ada pelaporan tentang serangan OPT atau DPI yang terjadi di tempat lain, maka pengambilan sampel juga sama persis dengan pengambilan sampel seperti ini. Nah, kesimpulannya kawan-kawan, yang dapat kita ambil dari kedua metode ini yaitu, kedua metode ini memiliki hubungan atau keterkaitan satu sama lainnya, yang mana metode ini tidak dapat dipisahkan. Jadi, apa-apa saja perbedaan antara kedua metode ini? Perbedaan antara kedua ini terletak dari tujuan kita melakukan pengamatannya ya. Nah, untuk pengamatan tetap ini dilakukan untuk mengontrol secara terus-menerus lokasi yang memiliki potensi kerusakan OPT atau dampak perubahan iklim. Nah, sedangkan untuk pengamatan keliling, pengamatan ini dilakukan jika ada pelaporan tentang serangan OPT atau DPI yang akan atau sedang terjadi apabila tidak ditangani secara tepat. Nah, pengamatan keliling ini kawan-kawan akan dilakukan ketika ada laporan atau hasil survei sendiri, atau ada laporan dari penyuluh pertanian. Jadi kawan-kawan nantinya di lapangan apabila diterima sebagai PNS, kawan-kawan juga akan berkoordinasi dengan penyuluh pertanian di lapangan nantinya, sehingga seorang pengendali organisme tumbuhan akan bekerja sama dengan penyuluh pertanian nantinya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani. Jadi, kawan-kawan ingat ya perbedaan antara dua metode pengamatan ini. Nah, kawan-kawan, itulah metode dalam pengamatan OPT yang ada di lapangan. Selain mengamati OPT, seorang POPT juga melakukan pengamatan terhadap DPI, yang mana itu merupakan tugas seorang POPT. Ada dua metode, yaitu pengamatan tetap dan pengamatan keliling. Semoga kawan-kawan nantinya jika sudah diangkat menjadi PNS sebagai petugas POPT dapat menjalankan tugasnya dengan baik ya. Nah, sekian dulu video ini dari saya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian dalam menambah referensi dalam pembelajarannya. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan, mohon koreksi dan masukannya. Tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatannya ya. Salam dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.